wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Egi Karisma dan rekan-rekan saya dan Nisa Farnasari, Andre dan Gema akan menjelaskan, mempresentasikan materi perkuliahan sengketa pajak tentang sengketa pajak. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Gema. Kepada Gema disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sengketa pajak. Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Sengketa pajak menjadi hal yang dihindari wajib pajak. Namun, ada kalanya wajib pajak harus menghadapi sengketa pajak. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebenarnya telah mengatur cara penyelesaian sengketa pajak. Objek sengketa pajak. Adapun objek sengketa ditinjau dari administrasi perpajakan. Objek itu timbul ketika administrasi perpajakan tidak terlaksana sebagai mestinya. Contohnya, seorang notaris diwajibkan melaporkan SPT apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dikenakan sanksi administrasi oleh pejabat pajak. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gema. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan dan dijelaskan oleh Andre. Kepada Andre disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu diberikan. Saya akan melanjutkan selanjutnya itu timbulnya sengketa pajak. Sengketa pajak bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Dirjen Pajak berdasarkan wewenang yang diberikan undang-undang. Namun wajib pajak merasa tidak puas dengan kewajiban tersebut hingga mengadukan upaya hukum yang memang diperoleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Adanya perbedaan intervensi antara wajib pajak dengan Dirjen Pajak mengenai aturan perundang-undangan, perbedaan metode yang memperhitungkan jumlah pajak mengenai jumlah yang harus diekspor pada negara berdasarkan atas penetapan sanksi dan denda pajak. Sekian, terima kasih saya berikan kepada moderator. Terima kasih kepada Andre. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Anissa Fatonasari. Kepada Anissa disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang D, yaitu sengketa pajak bukan sengketa tata usaha negara. Pada subjek sengketa terdapat sedikit perbedaan dikarenakan peradilan tata usaha negara hanya mengakui orang dan badan hukum perdata saja yang dapat mengajukan perkaranya untuk diperiksa. Sedangkan pengadilan pajak juga mengakui bentuk usaha tetap sebagai salah satu subjek yang dapat mengajukan perkara untuk diperiksa di pengadilan pajak. Hal ini bagi sebagian akademis tidak sesuai sehingga tidak sepantasnya apabila pengadilan pajak berada di bawah peradilan tata usaha negara. Yang E, berakhirnya sengketa pajak. Yang disengketakan dalam pajak adalah pajaknya sendiri, bukan ketetapannya. Jadi diadili bukan pada peradilan tata usaha negara, tetapi diperadilkan di peradilan pajak. Berakhirnya sengketa pajak pada dasarnya ada dua hal. Yang pertama, sengketa itu ditarik kembali oleh pihak yang merasa keberatan, dalam arti kata ada perdamaian. Yang kedua, penggugat menarik gugatannya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nisa Fatonasari. Selanjutnya analisis kasus yang akan saya jelaskan sendiri. Kasus tentang penyelesaian sengketa pajak mengenai pajak penghasilan final di pengadilan pajak pada studi kasus pada PT YTH tahun 2009. Analisisnya, perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa kepelabuhan yang mempunyai NPWP 01.061.4
kurang 093.000. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama, penyebab utama timbulnya sengketa pajak penghasilan final pada PT YTH adalah karena penerbitan final pada PT YTH adalah SKPLB PPH Badan tahun 2009 dengan nomor 00022-406-06-051-11 tanggal 14 April 2011 tahun pajak 2009 yang menyatakan bahwa PPH yang lebih bayarnya sebesar Rp 26 miliar. Sedangkan menurut wajib pajak PPH lebih bayarnya sebesar Rp 42 miliar sekian. B. Proses banding yang dilakukan oleh PT YTH melalui surat permohonan banding, surat uraian banding, tanggapan atas permohonan banding. Penyelesaiannya, hasil dari persidangan yang telah dilakukan penghasilan oleh pemohon banding tersebut dikabulkan seluruhnya. Putusan pengadilan pajak tersebut membuat pihak Fiskus harus mengembalikan pembayaran pajak PT YTH dan harus memberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak PT YTH. Baiklah, sekian penyelesaian dari analisis kasus. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 1. Saya sebagai moderator perwakilan kelompok 1, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.